Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang PPT kami yang berjudul Melestarikan Lingkungan, Esensi Manusia sebagai Khalifah di Bumi. Untuk perkenalan, anggota kami berjumlah 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Ajib Kolil Masyur, dan teman saya Mbak Arina Salsabila. Saja. Jadi bahasan kita kali ini akan membahas 3 hal. Yang pertama yakni adalah esensi manusia sebagai khalifah di bumi. Yang kedua, kerusakan lingkungan, dampak dari kegiatan manusia. Yang ketiga, solusi mengatasi kerusakan lingkungan. Pembahasan yang pertama tentang esensi manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah memiliki tugas untuk beribadah kepada Allah. Cakupan ibadah di sini seperti sholat, puasa, zakat, dan ritual ibadah lainnya. Tidak cukup itu saja, ibadah manusia sebagai hamba juga memiliki relasi kepada sesama manusia dan lingkungannya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan, hubungan manusia tersebut dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Hablum minallah itu hubungan manusia dengan Tuhannya. Contohnya seperti ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat. Yang kedua ada hablum minannas. Hablum minannas adalah bagaimana manusia itu menjaga hubungan baiknya dengan sesama manusia. Seperti contohku, tolong menolong, membantu ketika ada yang susah, dan lain sebagainya. Yang ketiga hablum minal alam. Ini adalah menjaga hubungan baik dengan alam. Seperti contoh menjaga hubungan dengan alam itu seperti upaya reboisasi, menjaga lingkungan sekitar tetap bersih, dan lain sebagainya. Ya, terus kita akan menuju tentang pembahasan Khalifah fil Ard. Setelah kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Adam turun dari surga bersama Siti Hawa. Penyebabnya ialah karena melanggar larangan Allah berupa memakan buah khuldi. Tetapi secara hakikat Nabi Adam memang akan turun di bumi menjadi khalifah di bumi. Mungkin dapat kita tarik kesimpulan, sebagai khalifah di bumi kita memiliki tugas untuk membuat bumi yang kita tinggali menjadi semakin baik. Kita memiliki peran yang penting sebagaimana peran Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menjadikan namamu. Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Penjelasannya, khilafah di bumi dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 9 kali, 2 kali dalam bentuk tunggal dan 7 kali dalam bentuk jamak. Kata ini digunakan dalam Al-Quran untuk menggambarkan penciptaan manusia di bumi sebagai khalifah. Khalifah secara makna umum dapat diartikan dengan kata pengganti. Makna pengganti dapat dijelaskan dengan 2 penjelasan. Yang pertama yakni sebagai pengganti Allah untuk menekan kehendak-hendaknya. Allah bukan berarti tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, tetapi Allah ingin menguji manusia apakah manusia mampu untuk melakukan tugas mulia tersebut. Yang kedua ialah mengganti makhluk lain yang pernah berada di bumi. Hal ini berdasar keyakinan adanya makhluk lain sebelum manusia. Manusia menjadi khalifah di bumi menunjukkan bahwa Allah menghargai manusia. Allah telah memilih manusia untuk melaksanakan tugas yang begitu mulia, yakni menjadi penggantinya di bumi. Allah menugaskan manusia sebagai khalifah di bumi dengan membekali alat yang begitu canggih. Alat tersebut yang membuat makhluk lainnya tersingkir dari nominasi menjadi khalifah di bumi. Alat tersebut berbuah akal. Sudah semestinya kita sebagai manusia harus bersyukur karena diberikan nikmat yang begitu besar. Tugas kita hanyalah bagaimana menjalankan peran yang diberikan Allah ini dengan sebaik-baiknya. Kita dapat mengimplementasikan hal tersebut dengan praktik menjaga alam sebaik-baiknya. Baiklah, untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Mbak Arina.
Kerusakan lingkungan dampak perbuatan manusia. Kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia ternyata lebih besar dan banyak dibanding kerusakan akibat faktor alam. Hal ini dipicu oleh aktivitas atau perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan. Contohnya, penebangan hutan, aktivitas pembakaran hutan, membuang sampah ke sungai, dan lain sebagainya. Yang terakhir, solusi pencemaran lingkungan. Yang pertama, penerapan 4R. Yang kedua, reboisasi. Yang ketiga, bioremediasi. Yang keempat, rehabilitasi lahan. Yang kelima, reklamasi pantai. Yang keenam, sistem tebang pilih. Sekian dari kami, dari kelompok 11. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.